Kita awali Sindel Today hari ini, pemirsa. Sebuah kendaraan pemudik terguling dan terbalik di parit tol Palimanan Kanci, tepatnya kilometer 206 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kendaraan ini terbalik usai hilang kendali saat melaju dari arah Jakarta di jalur one way. Seluruh penumpang kendaraan berhasil selamat dan hanya mengalami syok. Korban bersama kendaraannya dievakuasi oleh petugas patroli Jalan Raya Tol Palimanan Kanci ke kantor Jasa Marga. Sementara akibat insiden ini lalu lintas mengalami kepadatan dan perlambatan kendaraan pemudik, bahkan antre padat hingga lebih dari 2 km selama proses evakuasi berlangsung. Diduga remblong sebuah mobil yang membawa pemudik terperosok ke dalam saluran air di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang mengalami luka ringan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kendaraan berjenis bus mikro asal Aceh yang membawa pemudik menuju Pamengpeuk, Garut terperosok ke dalam saluran air. Akibatnya bagian depan dan belakang badan mobil ringsek. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang anak-anak mengalami luka ringan dan kini sudah dalam penanganan petugas medis. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi diduga akibat remblong. Sebanyak 6 pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten jatuh pingsan. Ya, para pemudik kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga lapuk dimakan usia, plafon bangunan masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Ya, 3 orang terluka setelah tertimpa reruntuhan. Dari rekaman CCTV terlihat plafon Masjid Al-Madinah di Pabelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Saat ambruk, ada sekitar 80 jamaah yang sedang melaksanakan itikaf di dalam masjid. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan atap plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Plafon tersebut diketahui telah berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pasca kejadian reruntuhan, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atas masjid. Rencananya pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Mudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau masih padat pada 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menumpuknya para pengendara roda 2 ini disebabkan kondisi pelabuhan yang diguyur hujan deras.
Hujan deras yang mengguyur Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Minggu dini hari membuat setengah tenda tempat pemudik mengantre untuk menunggu kapal disesaki calon pengguna jasa penyeberangan. Para pemudik mengaku sengaja melakukan perjalanan mendekati Hari Raya Idul Fitri lantaran baru mendapat cuti kerja. Pemudik beristirahat di posko dan berlindung dari hujan, terutama pemudik yang membawa anak-anak. Tercatat total pemudik sebanyak 94.351 orang dan 71.205 unit kendaraan yang telah diseberangkan ke Sumatera sejak hari pertama pelabuhan ini difungsikan melayani angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Pemirsa, potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goncangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya hingga mencapai 2,5 meter. Dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan. Kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat kembali ramai. Artinya pernah sepi Bekasi ya? Ya, pernah sepi dong. Ya, karena ini ramai karena banyak pemudik sepeda motor yang memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari. Pemirsa, hingga Minggu dini hari, pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 terpantau ramai melintasi Bekasi Cyber Park atau BCP, Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Para pemudik hendak mudik menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur. Volume kendaraan yang melintas ruas Kalimalang cenderung menurun dibandingkan pada H-3 dan H-2. Para pemudik memilih pulang pada hari ini karena jarak perjalanan menuju kampung halaman tak terlalu jauh. Ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 melintasi Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Lalu lintas pun terpantau padat. Para pemudik hendak menuju jalur Pantura untuk menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak pemudik sepeda motor yang memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari untuk menghindari terik matahari. Jelang sehari sebelum Lebaran, antrean kendaraan terjadi di depan gerbang tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta didominasi mobil pribadi. Meski antrean terjadi cukup panjang, namun kondisi lalu lintas terpantau lancar. Antrean terjadi karena proses pembayaran di pintu tol. Hingga sehari jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik terus bertambah. Diperkirakan arus kendaraan dari Jakarta masih akan terjadi peningkatan hingga malam takbiran. Sementara di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, kondisi lalu lintas terbilang sepi dari kendaraan pemudik. Dari 13 gerbang tol yang ada, pihak Jasa Marga mengoperasikan 11 pintu tol hingga mampu mengurai antrian pembayaran tol.
Rencananya Korlantas Polri akan menghentikan rekayasa lalu lintas one way di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sistem one way dihentikan mulai pagi ini tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya rekayasa one way diberlakukan pada Jumat kemarin di kilometer 70 hingga 414 untuk mengurai kendaraan pemudik yang mencapai 8.500 per jam. Untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik lebaran di kawasan gerbang tol Cikatama, Jawa Barat dan Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda dan Esra Ambarita. Ya, kita terlebih dulu menyapa Camar. Camar, ini sudah yang berada di Cikatama, bagaimana situasi terkini? Apakah makin lengang atau terjadi peningkatan lagi, Camar? Ya, selamat pagi Galuh, Cika, dan juga pemirsa di satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk di Kalikangkung pada pagi hari ini sudah terpantau landai, mungkin agak sedikit berbeda dengan kemarin dan juga 2 hari yang lalu, di mana merupakan puncak dari arus mudik 2025. Kalau sekarang, meskipun masih didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi, namun ini tidak terlalu padat dan juga tidak terjadi antrian yang berarti, utamanya karena penyediaan ataupun juga penyagaan gardu tol yang ditambahkan menjadi 22 gardu yang sebelumnya ini hanya 15 gardu tol. Nah, untuk saat ini Anda bisa lihat di belakang saya memang terpantau landai. Sementara untuk data terakhir dari Korlantas dan juga Jasa Marga bahwa sudah ada lebih dari 1,4 juta kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek dan sebanyak 511.000 diantaranya adalah merupakan mereka yang meninggalkan Jabodetabek dengan menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Adapun untuk sistem kontraflow ini sudah tidak diberlakukan. Jadi Anda bisa lihat di belakang saya sudah tidak ada lagi kon pembatas untuk sistem kontraflow dari Jakarta menuju ke arah Timur Jawa. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya akan ada pemantauan oleh Kakor-Lantas Polri dan juga Menteri Perhubungan yang pada pukul 9 akan menutup sistem one way nasional. Kalau kemarin sudah dilakukan sistem one way dari pukul 5 pagi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29, dan hari ini akan ditutup secara resmi oleh Menteri Perhubungan dan juga Kakor-Lantas Polri. Sementara untuk persiapan dari arus balik ini nantinya akan dilakukan terutama untuk sistem one way dari arah timur ke barat, mengingat tanggal 3 sampai dengan 4 April ini bisa jadi merupakan puncak arus balik mudik 2025. Sementara untuk distribusi lalu lintas sudah mencapai angka 85 sampai dengan 90%, artinya hampir seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik ini sudah pergi dan juga tiba di kampung halamannya masing-masing. Masih ada tersisa 10% lagi dan diharapkan ini bisa diakomodir dengan baik, utamanya besok sudah Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan kita akan pantau bagaimana situasi dan kondisi bersama dengan rekan Esra Ambarita di tol Kalikangkung. Silakan Esra dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Kalikangkung ini terpantau sudah mulai lengang dan terbilang lancar kalau kami pantau sejak pagi tadi. Dan tentunya ini didukung dengan prediksi pemerintah yang menyatakan bahwa puncak arus mudik ini jatuh pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025. Nah, kalau sekarang tampaknya tidak ada lagi antrian yang mengular dan bahkan tidak ada lagi peringatan terkait cukup tidaknya saldo e-tolnya. Nah, meskipun demikian bahwa sistem one way ini masih berlaku hingga kini, namun rencananya nanti tepat pukul 9 pagi ini dari Korlantas Polri akan mencabut kebijakan ini dan akan menerapkan sistem normal. Ini artinya sudah terurai kemacetan untuk yang melakukan perjalanan pulang kampung atau arus mudik yang ke arah gerbang tol Kalikangkung. Meskipun demikian, sesekali kami memantau bahwa tentunya dari petugas jasa marga ini masih terus mengingatkan terkait dari pengisian saldo e-tol. Jika seandainya tidak cukup, ini nanti akan dibantu secara manual, baik
baik pengisian secara tunai maupun secara digital. Bahkan sesekali yang mungkin selain saldo e-tol yang menjadi permasalahan mudik kali ini adalah kami pantau tadi masih ada 1-2 pemudik yang tiba-tiba melakukan untuk kendaraan ini mundur secara dadakan, kemudian juga mengharuskan petugas ini harus menyisir ke jalan, kemudian juga mengarahkan untuk melintasi gerbang tol Kalikangkung ini. Nah, kalau kami lihat gardu tol ini yang dibuka masih terbilang banyak, yakni 11 yang ke arah gerbang tol Kalikangkung. Tentunya nanti kita akan lihat bersama jam berapa atau seperti apa nanti kebijakan dari sistem one way ini dicabut, karena rencananya seperti yang saya sampaikan akan diberlakukan nanti pukul 9 pagi. Kemudian juga sejauh ini juga dari pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan, tidak berbuka puasa di bahu jalan, dan agar memanfaatkan sejumlah rest area untuk kembali memulihkan tenaga. Jika Anda berhenti ataupun melintasi ke gerbang tol Kalikangkung, mungkin Anda dapat memanfaatkan salah satu rest area yakni 379A sebelum melanjutkan perjalanan. Dan tentunya pastikan kondisi Anda dalam keadaan fit, karena mengingat cuaca yang kerap kali terik matahari kemudian diguyur hujan, ini harus diingatkan kembali tenaga kita harus dalam keadaan fit sehingga melakukan perjalanan pun ini dengan aman dan nyaman. Dan tentunya pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima agar tentunya merayakan Lebaran ini bertemu bersua dengan keluarga dengan penuh gembira. Galuh dan Cikal. Baik, terima kasih atas laporannya. Camar Henda juga Esra Ambarita melaporkan dari Cikatama dan Kalikangkung. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Sejumlah warga berdesakan untuk mendapatkan zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur dan zakat mal dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun sejumlah warga kecewa karena tak mendapatkan zakat fitrah dan zakat mal. Inilah situasi saat warga berdesakan di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendapat zakat mal dari Gubernur Jawa Timur dan zakat fitrah dari Pemprov. Warga yang didominasi para manula datang untuk mengambil bingkisan berisi sembako dan uang zakat mal Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Itu zakat saya. Jadi kalau saya keliling, ya saya bagi itu zakat mal pribadi saya dan keluarga. Berapa paket, Bu? Berapa? Kita sebetulnya menyiapkan 1.500 tadi. Tapi ya pokoknya segini yang datang, kita pokoknya apa yang ada aja dilaksanakan. Namun sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan bingkisan sembako dan zakat mal. Seorang warga mengaku kecewa karena sudah mengantri sejak pukul 1:30 siang hingga pukul 4:30 sore, namun pulang dengan tangan kosong. Enggak ini, Bu? Enggak, Pak, ya Allah. Enggak dapat? Enggak. Antri berapa lama enggak dapat tuh? Aduh, aku itu loh pesan suaraku, Pak. Iya. Enggak. Antrinya berapa lama, Bu, tadi? Aku mulai jam berapa ya? 1:30. 1:30 sampai jam... Sekarang jam berapa? 4:30 ini ya? Dapat sembako. Dapat sembako. Kopi, Pak. Iya. Antrinya gimana, Bu? Tadi lama enggak, Bu? Ya, lama sih, saya bukan orang sini soalnya. Oh, jadi lama? Iya, tadi ada info dari teman-teman, makanya saya sempat berdesak-desakan, Bu, ya tadi? Iya. Panitia pembagian zakat fitrah oleh Pemprov Jawa Timur menyediakan 1.500 paket berisikan minyak goreng, instan dan beras. Sedangkan zakat mal berasal dari dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai Ainus melaporkan. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai dengan minus 1 derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal mabim. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat
Sementara itu, warga di sejumlah daerah melaksanakan sholat Idul Fitri 2025 lebih awal pada Sabtu pagi. Mereka meyakini cara penghitungan dengan kalender sendiri dan berbeda dengan penghitungan pemerintah. Umat Muslim di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menggelar sholat Id Sabtu pagi. Sholat Idul Fitri digelar ribuan warga di Masjid Nurul Awal yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya mereka berpuasa lebih awal 2 hari dari waktu yang ditetapkan pemerintah. Penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri oleh warga setempat telah berlangsung selama turun-temurun menggunakan kalender atau cara hitung sendiri berpatokan pada umur bulan. Sementara itu, gema takbir berkumandang di Masjid Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi. Satu persatu jemaah Naksabandiah ini mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Id. Pelaksanaan salat Id digelar secara khusyuk oleh puluhan jemaah. Penetapan Idul Fitri dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiah atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri pada tahun lalu. Metode ini sudah diyakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Puluhan jemaah Al-Muhdor Pondok Pesantren Al-Hoiriyah di Tulung Agung, Jawa Timur juga merayakan Idul Fitri lebih awal. Mereka menggelar sholat Id di masjid setempat tanpa pengeras suara. Sholat Id diikuti sekitar 60 jemaah dengan tertib dan hikmat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah Al-Muhdor selalu merayakan Lebaran lebih awal dibandingkan masyarakat lain. Meski demikian, jemaah dan masyarakat di lingkungan sekitar pesantren hidup secara rukun dan saling menghargai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Nyepi, situasi di berbagai daerah di Bali terpantau sepi dan hening. Warga berdiam diri di rumah dan beribadah dengan khusyuk. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan upacara pengerupukan yang diiringi dengan pawai ogoh-ogoh sebagai perwujudan Sang Hyang Bhutakala, hari ini umat Hindu di Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi menyambut Tahun Baru Caka 1947. Sejak pagi di berbagai wilayah di Bali telah mulai melaksanakan ibadah Nyepi. Mayoritas warga berdiam diri di rumah untuk fokus beribadah, berdoa, dan merenung. Tidak ada kendaraan hilir mudik, hampir seluruh objek wisata tutup. Bahkan pemerintah membatasi layanan akses seluler agar umat lebih khusyuk dalam melaksanakan penyepian. Sebagai bentuk syukur, warga diberi waktu melaksanakan persembahyangan hingga pukul 6:30 pagi. Kemudian berdiam diri di rumah melaksanakan catur berata penyepian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta. Sejumlah menteri juga hadir dalam peninjauan ini seperti Menko PMK Pratikno, Menhub Dudi Purwagandi, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi melakukan peninjauan arus mudik pada H-2 Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan pada pukul 1 siang. Dalam hasil peninjauan, sejumlah fasilitas pelayanan kereta api berjalan dengan baik. Penumpang kereta api terjaga keamanannya dan kenyamanannya. Jalur transportasi kereta api bisa dijadikan alternatif utama untuk mudik karena bisa mengurangi angka kepadatan jalur darat. Selain itu, pemudik diimbau selalu menjaga kesehatan.
Mas, Mbak, jatuh, Mbak. Yo buka Bang. Sebelum ke stasiun Gambir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengunjungi Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Jajaran Menteri bersama Kapolri mengecek fasilitas pelayanan penumpang di Terminal Pulau Gebang, termasuk memastikan kendaraan bus yang digunakan dalam kondisi siap. Sebelumnya, sebanyak 2.962 pemudik dan 280 bus yang menuju Sumatera dan Pulau Jawa telah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masyarakat yang menggunakan bis tahun ini meningkat hampir 145%. Oleh karena itu, tadi kita bersama-sama ingin memastikan terkait dengan kesiapan dari bis, dari kendaraannya, dan juga dari pengemudinya. Dari kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik, dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman. Jadi tadi kami sudah memberi laporan bahwa puncak arus mudik melalui bis itu puncaknya kemarin ya. Hari ini sudah mulai menurun. Jadi pelayanan juga berjalan dengan baik. Jadi masih terus dilanjutkan. Tadi juga kita menyaksikan bagaimana ada pengecekan kesehatan dari timnya Pak Kemenkes untuk menjamin bahwa sopir itu dalam keadaan sehat. Kami juga memberi laporan pengecekan kendaraan, jadi kendaraan yang minor diperbaiki, masalah minor diperbaiki, tapi yang major harus diganti dengan armada yang baru. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, lancar, nyaman, aman, dan selamat sampai kembali lagi ke tujuan. Terima kasih. Selalu menekankan 3 hal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa melihat bahwa di Terminal Pulau Gebang semua hal tersebut dilakukan. Dari segi keselamatan, bis-bis dilakukan rem cek, pengecekan setiap akan beroperasi. Kemudian juga untuk keamanan, tentunya semua fasilitas terminal diyakinkan betul keamanannya melalui kerjasama dengan kepolisian, dan kenyamanan juga kami selalu menekankan agar para pemudik dapat pulang dengan nyaman ke tempat pulang kampungnya dan juga kembali kepada tempat asalnya. Ya, di momen Lebaran ini biasanya kalau orang mudik, misalnya dia punya hewan peliharaan, ada yang harus dititipkan nih, Cekal. Aduh, repot atau enggak tuh? Kayak repot ya. Dan memang ada hal menarik nih, yang ada kisahnya 4 pasang ya, burung perkutut ikut mudik ke kampung halaman pemiliknya Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Itu kalau burungnya bisa ngomong, mau ngomong apa dia? Jangan bawa aku. Ngapain dibawa gitu. Ya, ternyata pemirsa, burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal pemudik. Ada yang unik saat pemudik membawa barang bawaannya di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada mudik kali ini. Bukan hanya membawa pakaian ganti atau baju baru, tetapi pemudik ini membawa 4 pasang burung perkutut hewan peliharaannya ke kampung halamannya di Purworejo. Dirinya menuturkan burung ini dibawa lantaran takut mati jika ditinggal mudik.
pulang kampung kemana ini Bapak? Saya ke Purworejo, Mas. Purworejo. Ya. Bawa apa ini Pak? Bawa burung puter pelung ini. Ada berapa ekor Pak? Ada 4 pasang. 3 pasang, yang 2 anakan. Anakan baru 3 bulan lah. Kenapa dibawa Pak ke kampung Pak? Karena ditinggal mudik nggak ada yang ngurusin. Jadi daripada mati gitu sia-sia, mendingan dibawa ke kampung, kasih tetangga. Burung yang memiliki suara unik dengan nilai jual dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah ini akan dibagikan kepada tetangga-tetangganya untuk bisa dipelihara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Susan dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kali Kangkung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Brigadir Susan. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Galuh. Selamat pagi pemirsa. H-1 menjelang Lebaran, kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung tempat saya melaporkan ini sudah kembali normal. Di mana kondisi dapat kita saksikan bersama bahwa kondisi lalu lintas pada pagi hari ini kondusif lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan ini di saat saya melaporkan saat ini memang cuman terlihat menjelang gerbang tol saja. Selepas dari gerbang tol, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal pada pagi hari ini. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas ini seperti kita lihat saat ini bisa dibilang hanyalah pemudik-pemudik lokal yang memang mudiknya tidak jauh dari sekitaran Jakarta. Adapun one way nasional yang diberlakukan kemarin dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 ini memang masih dilaksanakan, namun pelaksanaan one way lokal yang kemarin dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah ini saat ini sudah diberhentikan pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan kondisi lalu lintas saat ini untuk one way lokal sudah kembali normal dan dapat dilalui oleh pemudik yang mungkin akan mengarah ke arah Jakarta. Dan kami pun juga menghimbau bagi Anda para pemudik yang mungkin baru mau melaksanakan mudik untuk tidak berhenti di pinggiran jalan tol atau agar tidak menghambat lalu lintas pada kawasan ini, dan tentu saja tidak dapat membahayakan bagi para pemudik lainnya. Dan apabila memang merasa lelah, Anda dapat beristirahat di rest area yang sudah disiapkan dari kami sendiri, dan kemudian pemudik bisa melanjutkan perjalanan. Dan baru saja kami mendengar bahwa bahan bakar ini mulai menipis. Untuk itu kami menghimbau juga bagi Anda para pemudik untuk dapat mengisi bahan bakar atau mencari tempat SPBU terdekat untuk mengisi bahan bakar, dan juga dapat keluar dari jalan tol untuk mengisi di luar jalan tol dan dapat kembali masuk lagi ke dalam jalan tol tanpa ada tarif atau biaya tambahan ketika Anda masuk kembali ke jalan tol. Dan untuk tips-tips mudik bagi Anda para pemudik untuk tidak membawa barang kapasitas melebihi muatan, dan juga harus membawa uang tunai yang cukup dan bawa makanan dan serta minuman yang cukup. Apabila Anda ingin mencari jalan alternatif, Anda juga dapat membuka GPS atau peta mudik, dan selalu cek kondisi Anda dalam keadaan prima dan juga kendaraan yang Anda naiki. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, pemirsa, Anda juga dapat menghubungi call center dari NTMC Korlantas Polri yakni di 15669 dan SMS center kami di 9119, atau Anda dapat mengecek lokasi-lokasi terupdate atau ini dengan mengakses Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui lalu lintas terkini. Demikian informasi dari Brigadir Susan, Cikal dan Galuh. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Susan atas laporannya dari kawasan Kali Kangkung. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menuju informasi berikutnya ya, Cikal dan pemirsa, jelang Lebaran peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantre jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wush meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 orang.
Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April hingga 11 April baik dari Halim menuju Bandung atau sebaliknya. Momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Ya, bukan hanya di Bandung saja ya, ini di Stasiun Tugu Yogyakarta jumlah penumpang yang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang turun di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Untuk seluruh stasiun Daop 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, stasiun ramai. Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik. Lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam, terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA dan akan kembali normal pada hari ini, Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Sementara itu, pemudik juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumat kemarin merupakan puncak arus mudik di Bandara Suta. Peningkatan jumlah penumpang pesawat mencapai 34%. Lebih dari 170.000 penumpang berangkat dan tiba di Bandara Suta. Adapun kota yang paling banyak dituju pemudik diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Padang. Presiden Prabowo Subianto menyatakan membayar zakat di bulan Ramadan penuh berkah membantu mengurangi ketimpangan sosial. Sejalan dengan membantu perekonomian, ratusan penyandang disabilitas dan warga diberangkatkan tanpa biaya ke sejumlah daerah dalam program Mudik Gratis di Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto membayar zakat melalui Basnas di Istana Kepresidenan. Penyerahan zakat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Menurut Prabowo, saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit dan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah.
Sementara itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi umat, Kamar Dagang dan Industri melalui Kadin DKI Jakarta berkolaborasi dengan Masjid Istiqlal. Hal ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Nah, antara lain yang bisa kita kerjakan adalah menjadikan masjid ini sebagai sentra pemberdayaan ekonomi umat. Kami ingin bahwa ekonomi umat ini dicontohkan itu adalah yang paling benar berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bisa berjamaah secara ekonomi, insya Allah umat akan sejahtera dan tentu masyarakat akan mendapatkan imbasnya dari hal ini. Di bulan Ramadan penuh berkah, 138 penyandang disabilitas netra mengikuti mudik gratis dengan tujuan kota-kota di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Mudik gratis bersama para penyandang disabilitas netra di wilayah Jabodetabek ini difasilitasi Pemkot Jakarta Timur dengan menggunakan 4 bus. Ya, alhamdulillah sih, tentunya senang ya. Dan karena kan mengingat kita tuh cari tiket itu sulit ya. Kita ada sulit artian itu sekarang harus antri dan lain-lain gitu. Dengan adanya kegiatan ini menurut saya ini bisa membantu teman-teman disabilitas khususnya tunanetra bisa berbahagia di kampung halamannya masing-masing. Sementara itu, untuk membantu ekonomi masyarakat, Menpora Dito Aryo Tejo melepas 10 bus mudik gratis yang membawa 500 orang menuju daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ratusan pemudik ini berangkat tanpa biaya, diselenggarakan oleh kolaborasi utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad dengan pihak swasta Gilang Widya. Teman-teman kita ada ini juga sama, alhamdulillah kita terima kasih. Mungkin juga banyak juga pihak-pihak swasta juga yang bekerja sama-sama kita, membantu pemerintah, dan juga pastinya kita doakan semua yang mudik pulang ke kampung halamannya sehat, selamat. Kita di sini bersinergi dengan pemerintah, ingin membantu pemerintah bagaimana mudik di tahun ini kita mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, sehingga pemudik bisa mudik dengan aman, dengan nyaman, dan juga sampai ke kampung halamannya dengan baik. Selain berangkat secara gratis, para pemudik juga dibekali uang saku sebagai tunjangan hari raya atau THR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sehari sebelum Lebaran, antrean kendaraan terjadi di depan gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta didominasi mobil pribadi. Meski antrean terjadi cukup panjang, namun kondisi lalu lintas masih terpantau lancar. Antrean terjadi karena proses pembayaran di pintu tol. Hingga sehari jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik terus bertambah. Diperkirakan arus kendaraan dari Jakarta masih akan terjadi peningkatan hingga malam takbiran. Sementara di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, kondisi lalu lintas terbilang sepi dari kendaraan pemudik. Dari 13 gerbang tol yang ada, pihak Jasa Marga mengoperasikan 11 pintu tol hingga mampu mengurai antrian pembayaran tol. Rencananya, Korlantas Polri akan menghentikan rekayasa lalu lintas one way di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sistem one way dihentikan pagi ini, tepatnya pada pukul 9. Sebelumnya, rekayasa one way diberlakukan pada Jumat kemarin di kilometer 70 hingga 414 untuk mengurai kendaraan pemudik yang mencapai 8.500 per jam. Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, stasiun Pasar Senen ramai. Ya, tingkat okupansi sudah mencapai 103% untuk keberangkatan hari ini dan akan terus bertambah. Inilah suasana di Stasiun Senen Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Keberangkatan melalui Stasiun Senen telah mencapai 27.000 lebih penumpang. Sedangkan tingkat okupansi sudah mencapai 103% pada puncak arus mudik yang akan berlanjut hingga 1 April mendatang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan, KAI Daob 1 Jakarta telah menambah 380 perjalanan kereta api jarak jauh
baik dari keberangkatan stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen dengan rata-rata perjalanan 17 kereta api per harinya. Kota favorit tujuan pemudik di tahun ini adalah Yogyakarta Lempuyangan, Semarang Poncol, Purwosari dan Surabaya Gubeng serta Surabaya Pasar Turi. Diduga remblong, sebuah mobil yang membawa pemudik terperosok ke dalam saluran air di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalur mudik selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mobil asal Aceh yang membawa pemudik menuju Pamengpek, Garut terperosok ke dalam saluran air. Akibatnya bagian depan dan belakang badan mobil pun ringsek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa penumpang anak-anak mengalami luka ringan dan kini sudah dalam penanganan petugas medis. Peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi diduga akibat remblong. Pemirsa, 6 pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilogon, Banten jatuh pingsan. Ya, para pemudik tersebut kelelahan karena terlalu lama mengantre masuk kapal. Petugas Pelabuhan Ciwandan mengevakuasi seorang pemudik wanita yang pingsan saat sedang mengantre di kantung parkir. Diduga korban yang mudik dengan motor kelelahan akibat terlalu lama mengantre dan menghirup asap knalpot kendaraan lain. Korban dirawat di pos kesehatan yang telah disediakan oleh petugas. Setidaknya ada 6 orang pemudik yang pingsan saat mengantre di kantung parkir yang telah disediakan. Sama kondisi asap motor yang banyak, jadi banyak yang jatuh pingsan. Tumbang semua ya Pak ya? Iya. Berapa orang? Ada 6 orang sekarang. Antrian masih padat berarti ya? Masih Pak. Selamat pagi. Kalau sekarang yang sudah berangkat melanjutkan perjalanan berapa orang? Udah 5 orang, tinggal 1 orang. Di masa puncak arus mudik lebaran, sejak semalam pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan. Jumlah penumpang naik signifikan dengan jumlah total kendaraan sebanyak 53.321 unit dan sebanyak 68.526 orang telah diseberangkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Diduga lapuk termakan usia, plafon bangunan masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. 3 orang terluka setelah tertimpa reruntuhan. Dari rekaman CCTV terlihat plafon Masjid Al-Madinah di Pabelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa sejumlah jamaah yang sedang beribadah. Saat ambruk, ada sekitar 80 jamaah yang sedang melaksanakan itikaf di dalam masjid. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan atap plafon. Dugaan sementara, runtuhnya plafon akibat lapuk dimakan usia. Plafon tersebut diketahui telah berusia lebih dari 13 tahun dan memasuki masa perbaikan. Pasca kejadian reruntuhan, pengurus masjid bersama warga telah membersihkan dan mencopot plafon dari atas masjid. Rencananya pengurus akan mengganti material plafon yang lebih ringan guna menghindari kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau masih padat pada H-1 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menumpuknya para pengendara roda 2 ini disebabkan kondisi pelabuhan yang diguyur hujan deras. Hujan deras yang mengguyur Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pada Minggu dini hari membuat setengah tenda tempat pemudik mengantre untuk menunggu kapal disesaki calon pengguna jasa penyeberangan. Para pemudik mengaku sengaja melakukan perjalanan mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah lantaran baru mendapat cuti kerja. Pemudik beristirahat di posko dan berlindung dari hujan, terutama pemudik yang membawa anak-anak.
Tercatat jumlah total pemudik sebanyak 94.351 orang dan 71.205 unit kendaraan yang telah diseberangkan ke Sumatera sejak hari pertama pelabuhan ini dioperasikan melayani angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakauni. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakahuni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Jadi memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Courtney ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya hingga mencapai 2,5 meter. Dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan.